Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 5, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyambungkan dari materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu beriman kepada hari akhir. Untuk saat ini, Ustadz akan menyampaikan subbab yang ketiga, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Dan nanti subbab yang keempat atau yang terakhir dari bab 3 ini, yaitu hikmah dan manfaat kita beriman kepada hari akhir. Kenapa kita diwajibkan untuk mengimaninya, manfaatnya apa, nanti akan disampaikan di sini. Baik, saya mulai dari yang pertama, yaitu tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Perlu diketahui anak-anak sekalian, saya lihat sepertinya tanda-tanda hari kiamat ini di buku paket belum ada ya. Jadi nanti kalian bisa mendownloadnya. Ataupun mungkin pada minggu lalu sudah mendownload karena filenya itu satu file. Cuma pembahasan saya yang saya potong-potong menjadi dua. Baik, tanda-tanda hari kiamat tadi ada dua, yaitu tanda-tanda umum datangnya hari kiamat dan tanda-tanda khusus. Pengertian tanda-tanda umum hari akhir adalah tanda-tanda yang datang sebelum hari kiamat dengan waktu yang cukup lama, jauh-jauh hari, dan sifat kejadiannya itu biasa atau wajar. Itu tanda-tanda umum hari kiamat. Secara umum itu waktunya lama, jadi jauh-jauh hari sudah ada tanda-tandanya. Apa saja? Satu, benda mati dapat bersuara. Apa contohnya? Ini robot, handphone, televisi, semua bisa bersuara. Yang kedua, ilmu agama dicabut. Caranya mencabut Allah bagaimana? Yaitu ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Itu tanda-tandanya hari kiamat secara umum seperti itu. Banyak ulama-ulama, ahli ilmu agama yang meninggal. Kemudian penerusnya tidak ada. Nah, itu. Selanjutnya ketika laki-laki mirip dengan perempuan dan atau sebaliknya, apa? Yaitu banci dan sebagainya itu. Nah, itu merupakan tanda-tanda hari kiamat sudah dekat seperti itu. Selanjutnya, semakin banyaknya kemaksiatan di muka bumi. Banyaknya orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah. Jadi banyak sekali kita jumpai. Nomor 5 yaitu orang kaya diagung-agungkan. Orang kaya yang dimuliakan, sementara orang yang pandai agama, ustadz, kiai, ulama malah dinomor duakan atau malah dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Dicari popularitasnya saja. Tetap yang dimuliakan, yang dijunjung tinggi orang kaya, seorang pejabat negara dan sebagainya. Itu salah. Kenapa salah ya? Sebenarnya tidak salah. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Yang selanjutnya yaitu ghibah. Ghibah itu apa? Rasan-rasan. Apa itu? Gosip bahasanya sekarang ya. Menjadi perbincangan sehari-hari. Mudah kita jumpai, bahkan kita melakukannya. Yang selanjutnya yaitu jumlah wanita lebih banyak daripada pria di dunia ini. Ini Ustadz belum menghitungnya. Cuma ini banyak referensi dari artikel-artikel mengatakan seperti itu. Memang jumlah wanita sekarang itu jauh lebih banyak daripada laki-lakinya. Yang nomor 8 atau yang terakhir dari tanda-tanda hari kiamat secara umum yaitu adalah waktu, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari itu berjalan rasanya sangat singkat sekali, sangat cepat sekali. Dulu, kok
Waktu asar dulu, kok malam lagi? Sangat cepat sekali. Tidak terasa satu hari itu sangat cepat sekali. Tuh. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang kedua atau tanda-tanda hari kiamat secara khusus. Apa itu? Yaitu sebuah perkara, sebuah kejadian yang luar biasa dan munculnya itu mendekati datangnya kiamat kubro atau kiamat yang sesungguhnya. Di antaranya adalah yaitu satu yang pertama, menjelang hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian dari adanya kabut itu. Sementara orang-orang yang kafir masih hidup. Nah, ini gambarannya seperti itu. Selanjutnya yang kedua, munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal di muka bumi. Ia, Dajjal, akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus yang dimiliki oleh Dajjal itu adalah sebelah matanya buta dan di keningnya terdapat tulisan kafir, kaf, fa, ro, gandeng. Seperti itu. Gambarnya seperti itu. Dajjal itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Dia juga memiliki neraka, dia juga memiliki surga. Nah, ditanya, saya itu Tuhan, kamu beriman kepada saya, nanti saya masukkan surgaku. Kalau kamu tidak percaya saya masukkan ke nerakaku. Maksudnya nerakanya Dajjal dan surganya Dajjal itu tidak berselang lama. Jadi banyak nanti manusia yang tidak beriman akan terbujuk rayu oleh ajakannya Dajjal ini. Selanjutnya turunnya Imam Mahdi ke bumi untuk memerangi Dajjal tersebut dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang selanjutnya tanda-tanda khusus hari kiamat yang kejadiannya nanti mendekati saat hari kiamat itu ya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi. Nabi Isa akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dan beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga akan mengalahkan Dajjal pada hari itu. Jadi pernah Ustaz membaca artikel sebuah apa ya itu? Oh, bukan ada sejarah. Dikisahkan pada saat Abu Thalib itu berdagang menuju ke pasar bersama Nabi Muhammad kala itu masih kecil, itu bertemu seorang pendeta. Pendeta itu kemudian tertarik dengan anak kecil yang tidak lain adalah Nabi Muhammad. Dan dipesan oleh pendeta itu pendeta Nasrani ya, pendeta umat Kristiani. Berpesan kepada Abu Thalib, jagalah anak ini, karena dia akan menjadi orang yang besar. Seperti itu. Nah, ternyata pendeta itu sudah mengetahui tanda-tanda Nabi akhir zaman yang terdapat dalam kitab Injil pada halaman terakhir itu persis mirip semua ada pada diri Nabi Muhammad kalau masih kecil. Nah, itu. Akan juga Nabi Isa nanti akan menegakkan syariat Nabi Muhammad, bukan syariat Nabi Isa. Tapi yang ditegakkan, yang diajarkan, yang diluruskan Nabi Isa itu adalah membawa syariat Nabi Muhammad SAW dan mematahkan semua tentang pemahaman salib, Nabi Isa itu disalib dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua akan dipatahkan oleh Nabi Isa sendiri, akan dijelaskan oleh Nabi Isa sendiri pada hari itu. Nah, ini membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Penyempurna agama-agama sebelum-sebelumnya yaitu adalah agama Islam. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu keluarnya Ya'juj Ma'juj yang akan membuat kerusakan di bumi. Ini sebuah riwayat mengatakan Ya'juj Ma'juj itu seperti apa ya bahasanya? Kalau mungkin kalian mudah menggambarkan monster lah. Monster musuhnya Ultraman. Nah, itu Ya'juj Ma'juj seperti itu. Manusia bukan, hewan bukan. Yang nomor 6 tanda-tanda khusus hari kiamat yaitu munculnya dabbah. Apa itu dabbah? Yaitu sejenis binatang melata, dabbah itu ya, yang dapat berbicara dengan manusia. Wah, ini bisa kalian gambarkan sendiri. Ya seperti itulah. Kalian lihat TV itu
musuhnya Ultraman mungkin jenisnya seperti itu. Dabah namanya ya. Binatang melata. Berarti seperti komodo, seperti kurang lebih seperti itu. Tapi mampu berbicara dengan manusia. Nah ini hebat sekali ini. Selanjutnya adalah matahari terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Selanjutnya terjadi gerhana matahari di timur, barat, dan seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar di daerah Yaman. Ini gambarnya seperti itu pada hari kiamat nanti. Kalian download, kalian pelajari materinya, ditulis bisa, dicetak juga tidak apa-apa. Selanjutnya, sebentar. Nah, selanjutnya, sebab yang terakhir atau yang keempat adalah hikmah beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Hikmah yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita rasakan ketika kita percaya hari akhir itu pasti datang, hari akhir itu pasti ada. Sebagai seorang muslim kita wajib, nah, hukumnya adalah wajib beriman kepada hari akhir itu. Artinya bagaimana? Yaitu percaya adanya hari akhir dan hari akhir itu pasti akan datang. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam pikiran kita, kita yakini bahwa hari kiamat itu ada dan itu pasti datang. Seperti kita hanya mengimani, kita mempercayai kematian. Kematian itu ada, orang mati itu ada, dan kematian itu pasti akan datang kepada kita. Adapun hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dapatkan dari kita percaya kepada hari akhir, dari kita beriman dengan hari akhir, di antaranya yang pertama yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Menambah keyakinan diri kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Esa. Menambah, memupuk sebuah keimanan. Itu manfaat yang pertama dari kita beriman kepada rukun iman. Kenapa? Karena keimanan itu ya selang surut. Kadang imannya hari ini kuat, kadang nanti dapat bisikan godaan dari teman, Mustafa tidak apa-apa, tidak enak sih melihat pelemnya matang-matang. Nah di situ ujian sebuah keimanan. Mungkin pada saat itu imannya tipis, akhirnya ikut pada temannya, mengikuti perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah itu, maka kita di sini diajarkan untuk percaya kepada hari akhir. Manfaatnya yang pertama adalah memperkuat, memperdalam, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah terombang-ambing oleh ajakan teman, ajakan siapa saja untuk melakukan hal-hal yang melenceng dari agama. Hal-hal yang mendatangkan dosa bila kita kerjakan. Yang kedua, manfaat yang kita dapatkan adalah mendorong manusia untuk taat beribadah. Dengan kita yakin dari kiamat itu pasti datang dan pasti menghampiri kita. Tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan sholat kita kepada Allah, dan seterusnya. Yang ketiga, hikmah yang dapat kita petik dari kita beriman kepada hari akhir adalah terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah, sering melakukan istighfar, sering berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, atas khilaf-khilaf yang pernah kita lakukan. Selanjutnya yang keempat adalah mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan tercela itu tadi. Kalau kita sudah tambah imannya, kemudian kita juga tambah taat beribadah kepada Allah, tentu kita selalu berusaha untuk berbuat baik, selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan
Selalu berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang mana perbuatan dilarang oleh Allah itu semuanya akan mendatangkan dosa bagi kita. Kita akan berusaha meninggalkannya. Itu manfaatnya. Jadi penting sekali kita tanamkan dalam diri keimanan itu. Yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil adalah mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup ini sebenarnya bukan hidup di dunia, yaitu melainkan hidup abadi di akhirat nanti, hidup setelah kematian, hidup setelah hari kiamat. Dah, itu materi Ustadz sedikit. Saya hanya mencuplik dari yang tidak ada pada buku paket kalian. Selebihnya kembali kepada buku paket itu, materi yang Ustadz sampaikan ini adalah sebagai tambahan saja ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Ada salah kata Ustadz, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.